Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berdoa bersama, untuk menyembah, meninggikan Dia. Hari ini Bapak Ibu saya mau kita belajar firman Tuhan dari peristiwa uh, mujizat air menjadi anggur di dalam Yohanes pasal yang kedua. Saya akan bacakan firman Tuhan ayat 1 sampai yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saya lanjutkan ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini dimulai dari dikatakan di sini ada pada hari ketiga ada perkawinan di Kana, ya. Jadi tempat peristiwa ini dinyatakan disampaikan bahwa peristiwa perkawinan ini ada di Kana. Peristiwa mujizat ini air menjadi anggur terjadi, dan bahkan ayat 11 disampaikan lagi bahwa hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Berarti Kana ini ada di Galilea, terus provinsi Galilea seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara Kristus, ini adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan luar biasa, dan kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan bagaimana karena ini berbicara mengenai kerajaan Allah, berbicara mengenai hubungan antara keluarga dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, setelah kita membaca kebenaran firman, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Apa yang bisa kita pelajari peristiwa air menjadi anggur ini? Yang pertama saya lihat di sini Bapak Ibu bahwa yang punya pesta itu ternyata kehabisan anggur. Dalam budaya Yahudi waktu itu Bapak Ibu, orang yang kehabisan anggur dalam satu pesta itu adalah aib. Itu adalah suatu bisa menjadi bahan ejekan. Itu peristiwa yang mengerikan gitu, yang menyedihkan. Bahkan banyak orang berkata kalau anggur habis dalam satu pesta pernikahan itu bisa membuat orang yang menikah itu, pengantin itu tidak ada keturunan. Ya, jadi saya mau katakan Bapak Saudara Kristus, dalam hubungan kita dengan Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya, yang pertama yang bisa kita pelajari dari ayat firman Tuhan ayat 1 dan 2, bahwa keluarga dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam hubungan kita sebagai anak-anak Tuhan, kehadiran Yesus Kristus dalam keluarga itu mutlak. Artinya keluarga itu mengandalkan Tuhan. Keluarga itu harus datang kepada Tuhan untuk menghadapi situasi apapun dalam kehidupannya. Karena keluarga juga akan diperhadapkan kepada berbagai masalah. Keluarga juga akan diperhadapkan kepada berbagai kesulitan. Itulah sebabnya peristiwa perkawinan ini adalah gambaran kerajaan Allah. Yesus datang ke perkawinan bukan sekedar urusan perkawinan, melainkan mewakili akan datangnya kerajaan Allah. Jadi kita percaya Bapak Ibu, apapun yang dihadapi oleh keluarga-keluarga, apapun yang dihadapi oleh kita semua, kita harus mengundang Yesus hadir. Kita harus menghadirkan Tuhan. Kita harus
hadirat Tuhan harus hadir dalam hidup kita, dalam segala hal yang kita lakukan, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan ayat 1 dan yang kedua ini. Yang ayat yang kedua Bapak Ibu, ayat ketiga dan keempat dikatakan begini. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba. Ini artinya Bapak Ibu, ayat yang ketiga dan keempat ini menyatakan bahwa dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hubungan keluarga dengan Tuhan, pertumbuhan iman senantiasa menjadi prioritas Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya Maria Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Artinya Tuhan mau berkata bahwa Maria juga harus belajar. Maria juga harus bertumbuh imannya. Kenapa Bapak Ibu dikatakan kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba, gitu ya. Jadi sebenarnya Maria seperti tidak mengenal Yesus itu siapa gitu. Tapi dikatakan di dalam bahasa King James Version dikatakan, woman, what does your concern have to do with me? Artinya, kira-kira apa urusannya dengan saya? Kalau yang punya keluarga itu kehabisan anggur, apa urusannya dengan saya gitu kira-kira ya? Karena Yesus kan diundang, dia bukan tamu VIP, dia hanya diundang saja oleh Maria gitu, ya. Dan dia datang juga gitu. Jadi Bapak Ibu sudah kekasih Tuhan, kedewasaan rohani itu sebenarnya Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan tidak berhutang apa-apa dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada, oh Tuhan harus melakukan ini untuk kita gitu. Tapi semua yang kita alami dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, bahwa kita itu uh, sadar semua itu karena anugerah Tuhan. Makanya disebutkan bahwa saatku belum tiba menunjukkan Yesus bukan diatur oleh Maria, tapi Yesus diatur oleh Bapaknya sendiri. Bukan karena permintaan Yesus. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, kita harus tunduk sepenuhnya, surrender, ya, tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, bukan dengan cara kita dan waktu kita. Dalam hal berdoa pun Bapak Ibu dikasih. Makanya kita dibilang teruslah kita berdoa, tetaplah berdoa. Itu artinya Bapak Ibu dikasih kita mempercayakan kepada Tuhan supaya kita tahu kehendak Tuhan apa yang kita lakukan. Dan waktu kita berdoa Bapak Ibu, kita tahu ya bahwa Tuhan ada menolong kita. Dan waktu kita berdoa Bapak Ibu, maka kita akan menyadari bahwa kita perlu pertolongan Tuhan. Jadi Maria Bapak Ibu di Kristus, dia saat ditolak oleh Yesus, dia tidak kecewa, tapi berubah pola pikir dia. Dari tadinya berkata anakku, dia berkata menjadi Tuhan dan Allahku. Dia jadi sadar bahwa Yesus itu sebenarnya adalah Tuhan dan Allahnya Bapak Ibu. Jadi ketaatan Bapak Ibu kepada Tuhan dalam keluarga, dalam kehidupan kita pribadi itulah mutlak harus terjadi dalam kehidupan kita. Ayat selanjutnya Bapak Ibu, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Ayat ke-5, ke-6, dan ke-7 dikatakan, percaya dan taat itu adalah kunci mujizat. Jadi pelayan-pelayan itu, Yesus berkata kepada mereka, memang Maria itu punya keyakinan, dia merasa bahwa Tuhan akan sanggup menolong mereka ini. Jangan sampai kecewa keluarga yang mengadakan pesta ini. Sehingga dia berkata, apa saja yang dilakukan nanti oleh Yesus, lakukanlah itu perintah Maria kepada pelayan-pelayan itu. Dan pelayan itu menyediakan. Di situ ada 6 tempat yang disediakan untuk pembasuh menurut ada orang Yahudi, masing-masing isi 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempat Tuhan itu penuh dengan air. Dan mereka pun sampai penuh. Kita perlu tahu Bapak Ibu, belum pernah terjadi mujizat air menjadi anggur. Pelayan-pelayan ini nggak mengerti apakah bisa air menjadi anggur, tapi mereka taat melakukannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat dalam kehidupan kita, dan kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kita harus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus melakukan apa yang dirindukan Tuhan. Dan ketika Tuhan merintahkan,
mereka bersedia, mereka siap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan kehidupan kita Bapak Ibu dalam mengiring Tuhan ini tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari persoalan, tidak lepas dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tapi bagian kita adalah sebenarnya Bapak Ibu datang kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan kita akan melihat mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Air menjadi tawar, ya air tawar itu diubah Tuhan menjadi anggur, sehingga orang-orang berkata, biasanya yang punya pesta itu menyediakan yang terbaik dulu, baru kemudian yang kurang baik gitu. Tetapi yang punya pesta ini beda sekali, yang terbaik yang dikeluarkan di akhirnya gitu Bapak. Tapi karena Tuhan melakukan mujizat, jadi saya percaya setiap kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, dan memang banyak orang berkata, orang-orang hamba-hamba Tuhan, penulis Bapak Ibu, semua orang, bahwa harusnya orang Kristen, harusnya saudara dan saya, bukan hanya mujizat, mengalami mujizat terbesar, yaitu keselamatan kita Bapak Ibu. Tapi kita juga harus mengalami mujizat hari demi hari dalam hidup kita. Karena saya katakan tadi di awal bahwa hidup kita ini tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari persoalan, tidak lepas daripada masalah apapun Bapak Ibu. Efesus 1:11 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa Tuhan itu hebat bekerja dalam kita Bapak Ibu. Ya. Dan akhirnya Efesus 3:20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kode Tuhan, sebelum saya tutup, waktu saya mengalami diizinkan Tuhan kena keteledoran saya, Bapak Ibu, saya naik ke atap rumah saya jatuh 4,5 meter Bapak Ibu, ya awal puasa dulu, Lebaran kemarin itu, saya tuh Bapak Ibu kan sekarang melihat rumah saya, waduh luar biasa ya Tuhan itu. Kalau nggak mujizat Tuhan, mungkin saya sudah duluan ke sorga, mendahului istri, anak-anak saya. Dan saya bayangkan, kalau seandainya kepala saya yang duluan, seandainya tangan saya yang duluan, atau seandainya kaki saya yang duluan, waduh, saya akan sudah. Dan saya selalu lihat Bapak Ibu, karena udah diperbaiki tukang rumah saya. Tapi saya melihat bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi, pertolongan Tuhan. Saya cerita ke dokter, wah Bapak itu ngalami mujizat Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita pun orang-orang yang percaya kepada kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Bagian kita lah taat melakukan firman Tuhan. Bagian kita lah selalu menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Bagian kita lah selalu Bapak Ibu, apa yang dirindukan Tuhan kita kerjakan. Maka lihatlah mujizat Tuhan akan terus kita alami dalam hidup kita. Peristiwa ini Bapak Ibu, kawin yang dikawan ini Bapak Ibu, bagaimana yang punya pesta harusnya menjadi malu Bapak Ibu karena kehabisan anggur. Tapi Tuhan intervensi dalam kehidupan mereka. Saya merindukan setiap kita Bapak Ibu, mari kita datang terus kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mari kita terus Bapak menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita terus taat dengan kebenaran firman Tuhan. Maka lihatlah mujizat-mujizat akan terus akan Tuhan kerjakan dalam kita. Bukan hanya mujizat terbesar kita diselamatkan, kita ditebus, tapi juga mujizat sehari-hari akan terus bersama dengan kita. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa.